Sabda TV. Ini Bang Dik, lagi seru nih di media sosial. Katanya lagi ada beberapa fenomena yang katanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Entah yang lagi senyum, yang berkeringat dan lain-lain nih. Nah, masalahnya terkadang kita tahu nih orang tersebut kita lihat sering mengajarkan bahkan melakukan sendiri kebid'ahan tersebut. Nah, Iya. Kadang bikin iri juga tuh iya, ya. Apa kita pengen kan ya. mesti doa meninggal dalam keadaan sholat apa gimana gitu ya. Betul, cita-cita kita banget tuh mati dalam keadaan sholat. Nah, Tapi bingung juga. Apa kita tanya Ustaz aja kali ya? boleh kita tanya Ustaz aja. Oke. Ustaz, Afwan izin tanya nih Ustaz, ini kan lagi rame Ustaz fenomena di media sosial yang katanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Padahal kita tahu sendiri beliau ini yang melakukan bahkan mengajarkan banyak orang perkara-perkara yang kita tahu bahwa itu kebid'ahan. Sedangkan bid'ah sendiri itu kan kita ketahui sesat itu Ustaz. Nah, itu bagaimana ya Ustaz ya? Apakah itu betul mati dalam keadaan husnul khotimah atau gimana Ustaz? Ya, tentunya yang harus kita pahami pertama ya, bahwa perkara bid'ah sudah pasti sesat dalam agama. Para ulama semua sepakat akan kesesatan bid'ah dan wajibnya membantah bid'ah. Maka siapapun yang melakukan kebid'ahan atau mempunyai keyakinan-keyakinan yang bid'ah, ibadah-ibadah yang bid'ah, harus dijelaskan bahwa itu adalah perkara yang bid'ah yang tidak boleh dilakukan dalam agama, karena itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun pelakunya tidak bisa kita pastikan bahwa dia pasti neraka. Ya, kalau misalnya dia pelaku bid'ah atau ahli bid'ah, maka keyakinan ahli sunnah wal jamaah seperti yang dikatakan dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa tidak boleh kita memastikan seorang muslim itu dengan surga atau neraka. Karena kenapa? Karena pertama, ya, masalah surga dan neraka itu urusan Allah. Sedangkan masalah kebid'ahan yang ia lakukan itu adalah perkara yang batil yang harus kita bantah dan harus kita jelaskan. Kemudian masalah kemudian ia wafatnya apakah husnul khotimah atau tidak, hanya Allah yang Maha tahu. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan tentang dalil nas-nas atau dalil-dalil yang memberikan ancaman, beliau mengatakan bahwa orang yang terancam masuk neraka bisa jadi nggak masuk neraka. Kenapa? Karena pertama, bitaubatin fi akhir hayati, bisa jadi dia taubat di akhir hayatnya, kita tidak tahu. Atau yang kedua, dia punya hasanat azimah, kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya kebaikan itu, Allah gugurkan dosa-dosanya. Atau yang ketiga, kata Syekhul Islam Taimiyah, itu dia ditimpa musibah yang sangat berat dalam hidupnya. Saking beratnya hidupnya, musibah tersebut menggugurkan dosa-dosa dia. Atau yang keempat, kata beliau, dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat karena tauhidnya. Sehingga kita tidak bisa pastikan bahwa dia pasti masuk neraka. Iya. Tapi bukan berarti kemudian kalau ada orang yang pelaku bid'ah, kita lihat kayaknya dia husnul khotimah, menjadikan bid'ahnya itu seakan-akan benar, tidak sama sekali. Iya. Tentu ini adalah merupakan perkara yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena ini sangat menipu. Menipu khalayak, menipu orang-orang awam ketika melihat ada orang yang dia di atas kebid'ahan, di atas pemikiran yang sesat, kemudian ketika meninggal kok kelihatannya dia husnul khotimah. Orang awam menganggap bahwa berarti dia di atas kebaikan, berarti kebid'ahan yang ia lakukan dan kesesatannya itu benar. Tentu ini bukanlah penilaian yang sahih, karena segala sesuatu adalah menimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, urusan dia mati ternyata husnul khatimah dan kita juga mendoakan mudah-mudahan dia husnul khatimah, ya, itu urusan yang berbeda dengan permasalahan membantah kebid'ahan dia.
dan menjelaskan akan kesesatan umat. Karena yang namanya sesat ya sesat, yang namanya bid'ah ya bid'ah. Tidak boleh kita jadikan bid'ah jadi kebaikan gara-gara misalnya pelakunya kelihatannya mati dalam husnul khotimah. Tidak, karena kalau dia mati dalam husnul khotimah, kita tidak tahu apa yang ia lakukan, hanya Allah yang maha tahu. Demikian. Jadi nggak usah berangan-angan mati dalam keadaan sholat gitu ya. Kan ciri-cirinya banyak ya kalau dia. Ya, berangan-angan mati dalam keadaan sholat dan bukan husnul khotimah ya bagus. Oh bagus. Ya, kita semua berharap mudah-mudahan meninggalnya kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Oh. Semua kita berharap seperti itu. Nah itu. Cuman memvonis orang yang mati dalam keadaan sholat belum tentu husnul khotimah gitu, Ustaz. Nah ini yang harus kita pahami juga. Apakah orang yang mati dalam keadaan sholat pasti husnul khotimah? Nah ini juga belum tentu. Kenapa? Karena kita tidak tahu hatinya bagaimana. Iya. Apakah dia ketika sholat itu ikhlas atau tidak? Hanya Allah yang maha tahu. Kalau misalnya ia tidak ikhlas, riya, itu su'ul khatimah. Kalau ia ikhlas mengharapkan wajah Allah, kita harapkan mudah-mudahan ia husnul khatimah. Makanya kalau kita melihat ada orang yang meninggal dalam keadaan sujud atau sholat, kita hanya bisa berdoa semoga ia husnul khatimah. Tapi kita tidak bisa pastikan. Demikian pula misalnya ada orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum, apakah kita pastikan dia husnul khatimah? Ya tentunya butuh dalil. Ada nggak dalilnya dari Al-Quran dan hadis bahwa kalau orang yang matinya tersenyum pasti husnul khatimah? Karena kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW ketika meninggal itu tersenyum. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha saja ketika menceritakan wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah ya kesusahan dengan sakaratul mautnya, sampai Rasulullah SAW sabda inna lil maut sakarat. Dan Aisyah menyaksikan sendiri sakarat mautnya Rasulullah SAW dan meninggal di pangkuan Aisyah. Tapi Aisyah tidak pernah ada satupun riwayat yang mengatakan Rasulullah meninggal dalam keadaan tersenyum. Ada hadis mautul mukmin bi arakil jabin. Ya, mautnya, kematian mukmin itu adalah mengeluarkan peluh di mana, di dahinya. Kalau itu jelas ada dalilnya. Ataupun tersenyum ya kita wallahu alam, kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan tersenyumnya dia adalah tanda husnul khotimah, mudah-mudahan. Karena bisa jadi, sangat bisa loh, misalnya setan menjadikan dia seakan kelihatan tersenyum supaya orang tertipu misalnya. Sangat bisa. Yang jelas ya untuk memastikan, karena masalah husnul khotimah kan masalah gaib ya. Hanya Allah yang maha tahu. Maka semua harus dengan dalil. Kita ikuti dalil. Iya, kalau misalnya dia meninggal dalam keadaan mengeluarkan keringat di peluhnya, nah ini mudah-mudahan karena ada dalilnya masalahnya. Iya. Demikian pula sebagian ulama mengatakan meninggal di hari Jumat juga pertanda. Mudah-mudahan dia husnul khatimah. Itu sebatas tanda, tapi juga tetap kita nggak bisa memastikan. Iya. Karena untuk memastikan ini butuh kepada apa? Dalil. Nah, seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk kita memohon kita meninggal dalam husnul khotimah itu diwajibkan selalu kita minta pada Allah supaya kita diwafatkan di atas iman dan Islam, di atas ketaatan. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair.